Para pembenci Pak Jokowi awal mulanya sudah sangat kegirangan dengan informasi yang dikeluarkan oleh OCCRP bahwa Pak Jokowi masuk dalam daftar presiden terkorup dunia. Girang semua tuh. Yang saya heran, bahkan sekelas Rocky Gerung, sekelas Amin Rais, dan lain sebagainya juga menyatakan demikian, mengafirmasi apa-apa yang disampaikan oleh OCCRP. Tanpa tahu bakal ada desakan publik sebegitu besar seperti sekarang, sehingga pada akhirnya OCCRP kan klarifikasi. Oke lah, sebelum itu mari kita lihat dulu Amin Rais. Dia girangnya luar biasa. Kata saya juga dulu apa? Bahwa Mulyono ini orang gak beres. Mulyono ini orang yang mesti diseret sesegera mungkin ke dalam penjara. Ini buktinya sekarang diungkap, dipermalukan di wajah dunia, diungkap oleh OCCRP. Ini yang tolol siapa ini? Coba kita dengarkan dulu nih kebodohan Amin Rais. Nanti saya akan lihatkan klarifikasi dari OCCRP. Apakah demikian? Setelah mendapatkan desakan publik, jangan macem-macem dengan netizen Indonesia. Kan terkenal galaknya, terkenal telitinya, terkenal detailnya, terkenal intelijennya. Diungkap siapa OCCRP, sampai donaturnya siapa dan lain sebagainya. Afiliasi dengan media apa di Indonesia, tahu, diungkap oleh netizen. Coba kita cek dulu nih Mbah Amin Rais. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa yang saya katakan beberapa tahun lalu kini menjadi lebih terang benderang lagi. Jadi saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya, betul-betul ini sebuah manusia toksik yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang. Dan yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporatokrat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing, saya kira sudah menjadi rahasia umum. Mengabdi kepada kepentingan korporatokrat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing, saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan, sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Terakhir, kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Jadi saya sering sekali mensitir ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi, wa qad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Jadi sesungguhnya orang membuat makar, ya seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi nggak kemana-mana. Jadi manusia itu cuma debunya debu. Kalau kemelintih, kemeluntuh, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024
menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia, bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Nah, kelima tokoh dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin terkorup itu adalah pertama, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang belum lama ini digulingkan oleh rakyatnya. Kedua, Presiden Kenya William Ruto. Dan ketiga, mantan Presiden RI Joko Widodo atau Mulyono. Yang keempat, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Dan yang kelima, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina. Dan terakhir yang keenam adalah pengusaha India Gautam Adani. Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Oke, jelas itu Mbah Amin Rais. Girang betul kan? Ternyata OCCRP-nya malah klarifikasi dan bahkan mengakui tak punya bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi. Bahkan terang-terangan mengatakan OCCRP kerap disalahgunakan oleh lawan-lawan politiknya yang kemudian dinominasikan. Kan itu ya. Nah, ini jelas disalahgunakan oleh Amin Rais dan lain sebagainya. Sembari tak punya bukti. Dan satu lagi, OCCRP mengatakan bahwa wajah Jokowi di mata dunia tetap baik kok. Kenapa? Karena itu bukan langsung investigasi yang dilakukan oleh OCCRP. Bukan investigasi langsung, melainkan nih, kalau saya baca-baca beritanya itu, jadi posisinya OCCRP itu menerima email dari warga Indonesia untuk memasukkan Pak Jokowi sebagai presiden terkorup. Menerima email, siapa yang bisa mengirim email? Siapapun aja, tidak dibatasi. Boleh dari kalangan apapun. Lalu kita cek di Indonesia yang tidak suka kepada Pak Jokowi ada atau tidak? Banyak. Atau jangan dikatakan banyak, ada. Meskipun kalau dibandingkan dengan yang suka, yang cinta kepada Pak Jokowi itu jauh lebih kecil, saudara. Itu salah satunya kan seperti Amin Rais ini. Oh, udah ngutip ayat Al-Quran tuh dulu tuh. Makar Allah. Lebih kan itu cocokologi dengan ayat Al-Quran. Itu jelas OCCRP. Jadi posisinya itu OCCRP menerima email dari lawan-lawan politik Pak Jokowi yang jelasnya itu. Maka itu pun tidak dijadikan sebagai berita utama sesungguhnya. Cuma masuk dalam nominasi di kolom kecil, kalau saya lihat-lihat itu. Ada masuk nominasi Pak Jokowi. Karena mendapatkan email dari masyarakat Indonesia yang tidak suka kepada Pak Jokowi. Bukan berarti hasil investigasi dari OCCRP ini penting. Oh, saya kecewa betul kalau memang itu Jokowi melakukan korupsi. Saya tidak akan bela-bela. Ngapain juga dibela orang yang melakukan korupsi. Tetapi kalau investigasinya belum ada, buktinya tidak punya untuk menetapkan Jokowi sebagai presiden korupsi, lalu Anda katakan seperti itu, lalu Anda framing seperti itu, maka tak bisa dong. Nggak bisa. Kalau buktinya sudah ada
Datanya sudah jelas, Jokowi melakukan korupsi, lalu Anda ngomong seperti itu, kita pun juga sama ngomong. Ini Jokowi mesti diseret ke penjara. Kalau seperti ini kan, jelas mengakui OCCRP tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi. Itu OCCRP yang ngomong. Begitu Pak Amin Rais. Kenapa Anda jadi malah begonya luar biasa? Karena kebencian Anda luar biasa kepada Pak Jokowi, sehingga Anda menghilangkan akal sehat Anda, menghilangkan intelektual Anda, tidak melihat kenyataan sebagai kenyataan, malah melihat kenyataan sebagai landasan untuk menyebarkan kebencian. Kenyataannya kan OCCRP tidak melakukan investigasi. Kenyataannya kan OCCRP tidak punya bukti Jokowi melakukan korupsi. Menguntungkan pribadi atau keluarga, nggak ada punya bukti itu OCCRP. Saya baca-baca beritanya seperti itu. Lalu Anda memframing bahwa seolah-olah ini hasil investigasi OCCRP. Jokowi memang melakukan tindakan pidana korupsi gitu ya, kejahatan korupsi. Seolah-olah seperti itu kan. Masyarakat ini tidak diam, melihat dan melacak, mengamati dan lain sebagainya. Dan kita tahulah OCCRP sekarang sudah dibongkar di berbagai tempat oleh banyak orang, bahwa afiliasinya di Indonesia dengan siapa? Dengan Tempo. Dan kita tahu Tempo itu seperti apa kepada Pak Jokowi khususnya dan keluarganya. Ini tuh, udah jelas kan? Objektif atau politik kira-kira? Politik. Tak punya bukti, tidak mencoreng wajah Jokowi di mata dunia, karena tak punya bukti. Kalau punya bukti ya bakal mencoreng wajah Jokowi di mata dunia. Begitu ya Amin Rais ya. Kasihan nih, berharap membesarkan partai umat dengan framingan jahat kepada Pak Jokowi. Berharap yang tidak suka pada Pak Jokowi itu masuk ke partai umat, atau setidaknya memilih calon-calon dari partai umat, urusan kepentingan politik. Padahal orang juga melihat bahwa ente itu cuma menyebarkan kebencian. Kalau kata Gus Dur itu kan, Anda bakal jadi gelandangan politik seumur hidup Anda. Dan itu kebuktian tuh. Sampai sekarang usia setua ente ini Pak Amin Rais masih jadi gelandangan politik, masih menjadi pembenci. Tidak ada kebijaksanaan di dalam mata dan sikap Anda. Yang ada kita lihat itu kebencian. Dan itu bakal menjauhkan masyarakat dari partai umat pada akhirnya. Masa mau dipimpin oleh orang pembenci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi itu partai Anda Pak Amin.